Ada satu program internasional yang namanya Program Kapal Pemuda Asia Tenggara. Kadang-kadang disebut Program Kapal Pemuda Asia dan Jepang, yang dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai The Ship for Southeast Asian Youth Program, yang berlangsung setahu saya sejak tahun 1974. Ya, jadi kami ini semua adalah para alumni program tahun 1982. Ya, jadi kami pada saat ini sedang merayakan peringatan ke-40 program kami. Sayangnya sejak pandemi ini sudah 2 tahun tidak ada program ini. Mungkin juga tahun ini tidak ada. Saya kira mudah-mudahan tahun depan itu kita mulai lagi. Program ini sangat bermanfaat ya. Banyak yang merasakan bahwa program ini membantu kami untuk membangun bukan hanya sekadar persahabatan biasa, tetapi juga toleransi antar bangsa, antar budaya. Dan ini betul-betul membuka wawasan kami ya sebagai generasi muda saat itu untuk lebih merasakan betapa Indonesia itu suatu negara yang besar ya, yang kaya raya, yang cantik, jelita begitu ya. Dan kesadaran itu muncul ya dalam sanubari kami, yang kemudian kami wujudkan bagaimana caranya supaya kami dapat membangun bangsa ini. Maka kami kemudian berkarir, bekerja sesuai dengan kapasitas kami masing-masing. Dan kami tahu bahwa banyak di antara teman-teman kami yang kemudian menjadi orang-orang penting ya, sebetulnya tidak hanya orang-orang penting dalam pengertian sebagai pejabat dan lain sebagainya, tetapi juga sebagai profesional ya, bahkan mungkin sebagai mitra dari ex-partisipan, sebagai suami, sebagai istri yang mendukung program kami. Bahkan pada saat ini kami harus berterima kasih kepada mitra-mitra atau mantan pacar ya. Di sini ada Mas Prapto, ada Kak Aan, ada Mas Lukman, ada siapa lagi? Yang lain? Mas Alwin ya. Mereka semua mendukung program kami ya. Dan saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Dan jangan lupa dalam kehidupan ini sebenarnya ada hal-hal kecil ya yang perlu kita terus lakukan. Hal-hal kecil yang dapat membuat kita itu sebetulnya hidup lebih panjang. Saya ingat satu film itu berjudul Awakenings, dibintangi oleh Robin Williams yang berperan sebagai dokter Malcolm Sayer ya. Kemudian pasiennya namanya Leonard Lowe yang dibintangi oleh Robert De Niro. Film ini menunjukkan bagaimana manusia itu bisa sehat ya, bisa hidup panjang dengan memperhatikan hal-hal yang kecil. Dia menyebutkan, Sayer itu menyebutkan ada hal-hal kecil, 4 hal kecil yang sering dilupakan oleh manusia: kerja, keluarga, persahabatan, dan permainan. Jadi kami bertemu ini hari ini untuk merayakan peringatan ke-40 program yang kami dulu jalani ya tahun 1982 itu untuk menerapkan nasihat dari Dr. Malcolm Sayer tadi. Paling tidak ada dua hal, yaitu apa tadi? Persahabatan atau pertemanan, dan satu lagi permainan. Nah, insya Allah dengan cara beginilah itu akan membuat kita bahagia ya, dan membuat kita berusia lebih panjang. Saya kira itu ya. Pokoknya kalau punya kesempatan untuk teman-teman generasi muda, silahkan ikuti acara ini karena banyak bermanfaat ya. Kita bisa bertemu dengan teman-teman dari seluruh negara ASEAN, kita bisa berdiskusi ya dengan topik macam-macam ya, politik, kebudayaan, ekonomi, dan sebagainya. Kemudian juga kita bisa bertukar budaya ya lewat pertunjukan kesenian apapun ya, lagu-lagu, tari-tarian, dan seterusnya, kuliner dan seterusnya ya. Dan tak kurang pentingnya kita juga diberi kesempatan untuk berkunjung ke negara-negara Asia dan Jepang untuk bertemu, berdiskusi dengan kepala-kepala negara, pemerintahan, dan pejabat di sana. Dan last but not least, untuk tinggal bersama orang tua angkat ya di negara masing-masing. Meskipun hanya 2-3 hari, tapi itu memberikan kesempatan kepada kita untuk mengetahui langsung dengan mata kepala sendiri bagaimana
kehidupan orang-orang di negara-negara ASEAN yang kita kunjungi. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Anda berhasil untuk bisa mengikuti program ini. Terima kasih.